Halo Tribuners, dimanapun Anda berada saat ini, kembali lagi dengan saya Ridwan Tuasamu. Kali ini acaranya berbeda nih Tribuners. Ini kita berada di program baru dari Tribun Ambon, yaitu TAP, Tribun Ambon Podcast Volume 2. Dan H-2 menuju perayaan hari Natal Tribuners, kita akan lebih mengulik-ngulik bagaimana basudara Kristiani kita di kota Ambon merayakan hari Natal dengan kesederhanaan hidup, tidak berfoya-foya yang berlebihan, apalagi di tengah era pandemi COVID-19 saat ini. Dan di sore hari yang berbahagia ini, saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Steve Gaspers yang merupakan pendeta GPM dan sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Kristen Indonesia Maluku. Selamat sore Pak Steve ya saya manggilnya. Ya, selamat sore Bung Ridwan. Apa Oke, kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Harusnya saya yang nanya ini. Kabarnya gimana nih? Baik, baik Bung Ridwan. Ya, Oke, jadi H-2 menuju perayaan Natal nih. ya, Saya manggilnya apa ya, Pak Pendeta, Pendeta boleh. Steve. Bung, boleh Pak, Oke, terserah. Bung, jangan dong. Pendeta Steve Ya, mungkin ya, atau Pak Steve Pak saja. Steve. Ya, Oke. H-2 menuju perayaan hari Natal nih, ya, Pak. Di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung, eh, dari GPM Gereja Protestan Maluku nih bagaimana sih melihat kondisi Kota Ambon pada saat ini, masih di era pandemi, bagaimana sih masyarakat atau basudara umat Kristiani ini merayakan hari Natal ini, Pak? ya. Terima kasih Bung Ridwan. Selamat sore para pemirsa. Eh, jadi kalau menjawab pertanyaan Bung Ridwan tersebut, maka saya bisa menjelaskan dalam dua tahapan ya. Iya. Yaitu tahapan pertama, kita menjalani masa krisis ya, Mm-mm. kurang lebih 2 tahun, dan karena itu semua kelompok agama-agama termasuk juga kekristenan dan GPM berusaha menyesuaikan diri dengan masa-masa krisis Iya. tersebut, sehingga berbagai macam kebaktian, tradisi-tradisi perayaan keagamaan yang sebelumnya dirayakan dengan penuh semangat. Mm. Kemudian dalam masa pandemi kita diingatkan agar supaya kita juga turut prihatin Iya. dengan situasi tersebut. Nah, tahapan yang kedua, kita sekarang sebenarnya memasuki satu era yang kita sebut dengan normal baru ya, Normal, Pak. walaupun banyak definisi yang bisa kita lihat dari situ, tetapi normal baru ini orang sudah terbiasa, Iya. orang berdamai, hidup dengan COVID-19, dan kemudian kita juga berpartisipasi dengan program vaksinasi oleh Mm-mm. pemerintah, sehingga kita bisa melihat ya kehidupan publik kita, hubungan-hubungan interaksi sosial kita kembali hidup Mm. setelah 2 tahun hampir sepi ya. Sepi sekali nih. Ya, jadi saya kira itu Bung Ridwan, situasi kondisinya, dan ya di kalangan Kristiani sendiri sudah ada geliat ya Iya. untuk memaknai Natal ini dengan semangat, tetapi juga dengan kesadaran bahwa kita masih dalam masa-masa krisis, dan Mm. karena itu kita solider dengan keadaan ini dan kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan sederhana. Seperti itu, Oke, Bung berarti Ridwan. selama eh, masa pandemi ini memang dari GPM sendiri, Pak, apakah di setiap acara peribadatan seperti itu apa selalu memberikan sosialisasi kepada umat Kristiani agar menjalankan eh, apa segala sesuatu di era ini nih dengan lebih sederhana atau dengan lebih rendah hati seperti itu, bagaimana kita kalau dilihat antusiasmenya saat ini seperti apa sebenarnya? Iya, benar. Sebenarnya himbauan untuk menjalani perayaan-perayaan keagamaan di lingkungan Kristen secara sederhana itu kita sudah lakukan lama ya. Mm, Tetapi kita tahulah bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini di Maluku ini kan hubungan agama-agama adalah hubungan yang hidup. ya, Jadi karena itu perayaan keagamaan satu agama dia menjadi milik bersama juga, benar saling sekali. silaturahmi, saling berkunjung mengunjungi, sehingga eh, masa pandemi kemarin itu
sangat dirasakan sebab interaksi-interaksi sosial yang terbangun terputus untuk Hmm, sementara. Jadi kalau himbauan dan kemudian dalam berbagai kesempatan juga dari Sinode GPM, klasis-klasis yang ada di Pulau Ambon maupun di berbagai wilayah di GPM ini juga menghimbau agar supaya perayaan Natal ini dilihat atau dijalani dengan kerendahan hati, kesederhanaan. Sebab masa-masa krisis ini harus kita lihat sebagai masa-masa di mana kita membangun solidaritas yes, bersama-sama. Jadi dari situlah kemudian GPM memberikan penekanan bahwa Natal itu bukan soal pesta poranya, ya, bukan soal hura-huranya gitu ya, bukan soal belanja sana belanja benar. sini, tetapi melihat apakah pemulihan hubungan-hubungan kita ya, yang mungkin tahun lalu ada baku marah atau baku baik toh, atau relasi-relasi yang sebelumnya terputus, kita kembali membangun Ya, silaturahmi bersama. Saya rasa itu makna yang sedang kita tekankan oke. terus-menerus, Bung Ridwan. Jadi kesederhanaan itu yang sedang ditekankan oleh GPM ya, Pak Steve, Benar, untuk Bung. bagaimana masyarakat tetap menjalankan Hari Raya Natal, tapi dengan lebih sederhana dibandingkan sebelum era pandemi masuk ini. Sekarang kita lihat situasi Kota Ambon, Pak. Antusiasme memang lumayan cukup tinggi ya, kita lihat dengan banyaknya pernak-pernik Natal di sepanjang ruas jalan, ada pohon-pohon Natal yang kemudian dijadikan tempat swafoto oleh Ya. basudara semua. Melihat hal itu, bagaimana pendapat dari Pak Steve sebagai dari pendeta nih? Pemerintah kemudian memberikan sedikit ruang bagi umat Kristiani merayakan hari Natal meskipun dengan sederhana, tapi tetap terlihat megah nih. Ya. Ya, memang ini sesuatu yang alami ya, Mm-mm. bahwa karena hampir 2 tahun kita berada dalam keadaan yang dibatasi dalam banyak Iya. hal, sekolah-sekolah tutup, kemudian pertemuan-pertemuan keagamaan juga dibatasi ya. Jadi bisa dimaklumi secara manusiawi ketika melewati masa 2 tahun ini. Ya, syukur bahwa program vaksinasi ini sudah dijalani oleh sebagian Mm-mm. besar masyarakat Kota Ambon khususnya, sehingga mungkin dengan catatan itu pemerintah juga bersama-sama dengan agama-agama, terutama juga dengan GPM, juga berani mengambil inisiatif untuk membuka sedikit celah Benar. agar supaya ya secara psikologis orang pasti ingin kembali menemukannya Iya. semangat keagamaannya itu di dalam perayaan-perayaan yang bersama Mm-mm. keluarga, kumpul saudara itu kan makna yang sangat dalam sebenarnya. Benar-benar. Jadi secara positif celah yang diberikan atau ruang yang diberikan oleh pemerintah, eh, terutama di dalam melihat kehidupan bersama ini, itu sangat membantu sebenarnya. Itu yang saya sebut sebagai mental recovery ya. Jadi Oke. ada proses pemulihan mental dari masyarakat kita bersama, sehingga mereka bisa menemukan lagi semangat untuk menjalani hidup ini bersama-sama gitu. Benar-benar. Jadi saya rasa uh, sesuatu yang patut disyukuri bahwa ada kesempatan-kesempatan ya kita melihat ya pernak-pernik Ya. Natal, lampu warna-warni, Lampu. kemudian pemerintah menyediakan tempat-tempat bersuah Iya itu. foto gitu ya. Saya lihatnya ramai sekali tuh Coba. anak-anak muda di situ. Setelah mereka mungkin merasa 2 tahun kita cuma Gelap nih, 2 tahun agak gelap nih ya. Kota Ambon di Desember, apalagi 2020 benar, kemarin sedang benar. puncak-puncaknya ya. Iya, benar, benar. Jadi Ya, memang tahun ini ya patut disyukuri lah. Kenapa iya, kemudian pemerintah memberikan ruang, kita cukup terang nih iya. dengan perayaan Hari Natal ini, kita seperti Maluku ini kembali hidup gitu loh di tengah era pandemi, Tribuners. Kemudian untuk GPM sendiri pasti puncak dari Natal itu dirayakan hari tanggal berapa kemarin gitu, karena kalau informasi yang saya dengar beberapa gereja yang lain merayakan ada yang tanggal 16 kemarin puncaknya. Kemudian untuk GPM sendiri seperti apa? Sebenarnya secara formal dalam tradisi gerejawi di GPM, kita tetap merayakan Natal tanggal 25 Oke. Desember Mm-mm. ya. Jadi minggu-minggu sebelum 25 Desember itu kita sebut sebagai minggu-minggu eh,
Adventus, ya Adventus. ada Adventus 1, 2, 3, 4 dan kemudian kita memasuki tanggal 25 Desember bersama-sama. Jadi secara formal GPM tetap melihat puncak perayaan Natal itu pada tanggal 25, Mm. 25 Desember. Tapi memang di banyak tempat ada komunitas-komunitas ya yang ingin juga merayakan Natal bersama dengan kelompok mereka. Jadi karena itu ada yang sudah merayakan Oh, Natal dalam komunitas mereka dalam saja. komunitas Iya, sendiri. iya. Selain GPM kan tentu saja ada gereja-gereja Iya, lain yang hidup yang ada di Kota Ambon ini. Tentu mereka punya keputusan-keputusan mm, sendiri ya untuk merayakan Natal di gerejanya masing-masing. Tetapi kalau dari GPM sendiri tetap puncaknya pada tanggal tetap tanggal 25. 25 ya. Benar, 25 Untuk Desember. situasi gereja sendiri, apakah masih tetap ramai nih, pendeta? Rame, Gimana Bung. antusias warga? Iya, Tetap ramai ya. Kemarin kan sempat tempat ibadah ditutup nih beberapa iya, bulan yang lalu. Setelah iya. dibuka kembali, apakah antusias dari warga masyarakat Kristiani ini tetap terjaga nih? Luar biasa tuh antusiasmenya ya. Memang antusiasme, tetapi yang saya harus katakan antusiasme yang luar biasa itu juga harus diimbangi. Hmm, Sebab kita harus tetap patuh pada anjuran pemerintah iya. ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar supaya pertemuan-pertemuan yang digelar menjelang Natal ataupun pada waktu Natal nanti Mm-mm. dia tidak menjadi klaster Benar gitu sekali. ya. Apalagi kita tahu ada varian baru katanya Varian ya. baru nih, topping baru nih istilahnya. Pemerintah bikin topping baru lagi nih setelah Delta. Saya kirain nanti akan ada COVID S gitu, S plus gitu kayak handphone. Ternyata Omicron, kayak Omikron. Transformers gitu. Iya, iya. Jadi antusiasme itu patut diapresiasi, Benar. tetapi juga harus diimbangi dengan kesadaran Mm. bahwa jangan sampai pertemuan-pertemuan itu malah menjadi klaster baru, Iya, ya. justru apalagi kita sekarang sedang dalam tahap menurun-menurunnya ini ya. Betul, Iya, betul, jangan sampai kemudian dengan perayaan yang berlebihan akan iya, justru seperti yang pendeta bilang tadi, justru menimbulkan klaster baru ya. betul, ya. eh untuk GPM sendiri, sesuai makna kita hari ini, makna Natal nih dalam kesederhanaan hidup, bagaimana untuk Sinode GPM, menurut dari Sinode GPM, memaknai hari Natal ini dengan kesederhanaan hidup itu seperti apa sih? Iya. Perayaan-perayaan Natal itu atau perayaan keagamaan pada umumnya itu kan selalu di Indonesia ini selalu sebenarnya dimaknai sebagai ajang untuk bersilaturahmi ya. Mm-mm. Sehingga kesannya selalu adalah membuka rumah, menjamu orang ya. Sebenarnya itu adalah tradisi masyarakat Nusantara ya. Yes. Jadi bagaimana event-event tertentu dalam hidup ini, episode-episode tertentu dalam hidup ini digunakan sebagai episode atau momen untuk bertemu di Mm-mm. antara kesibukan-kesibukan bekerja, terpisah dari keluarga, dari orang tua, lalu mudik gitu Ya. ya. Mudah-mudahan nggak ada lonjakan ya. Lalu mudik. Nah, itu kan sebenarnya dimaknai sebagai momen di mana orang menghangatkan kembali personalitas mereka sebagai bagian dari keluarga besar. Apalagi kita tahu, Bung Ridwan, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, masyarakat Maluku ini ikatan kekerabatannya kan kuat, Sangat tinggi. ya. Ada apa-apa tuh pasti keluarga Mm-mm. dilibatkan. Jadi karena itu momen-momen seperti ini tidak bisa dihindari, selalu saja menjadi momen perjumpaan keluarga-keluarga besar. Benar. Dan karena itulah maka GPM dalam hal ini eh, tetap memberikan kesempatan agar supaya Natal ini menjadi satu momen perjumpaan, menghangatkan personalitas dan juga kekerabatan, kekeluargaan di antara umat Kristiani, tetapi juga sambil mengingatkan Ya. terus-menerus gitu ya, bahwa ikatan kekerabatan, persaudaraan dan silaturahmi itu sebenarnya esensinya adalah eh, menjalin hubungan yang lebih akrab, Mm-mm. yang lebih dekat, dan bukan sekedar menghambur-hamburkan Benar. uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak banyak manfaatnya, Iya. begitu. Jadi mungkin saja dan kami juga di GPM juga ada himbauan-himbauan agar supaya ya ada eh, kontribusi dari keluarga-keluarga atau dari jemaat-jemaat
untuk melihat membantu anak-anak yatim Mm-mm. piatu atau orang-orang yang berkekurangan sehingga tidak banyak uang yang dihambur-hamburkan untuk Benar. sesuatu yang Kurang bermanfaat kurang ya, bermanfaat. ya. Ya, Justru dengan sosialisasi seperti itu, hal-hal sosial seperti itu iya, lebih memaknai arti dari agama kita ya, agama yang betul, diajarkan oleh semua agama. Kemudian betul. kita sedikit lebih masuk nih, Ya, pendeta, terkait dengan jemaat-jemaat nih ya. di menjelang Natal ini. Banyak teman-teman saya nih yang dari teman-teman Kristiani ini banyak yang kurang ke gereja nih. Pasti ini ada juga kan kameramen kita nih kurangnya sepertinya belum mendapatkan hidayah nih pasti. Bagaimana sih, apakah ada metode-metode tertentu dari Sinode GPM nih untuk mengajak teman-teman yang tersesat ini kembali ke jalan yang benar? Waduh, itu pertanyaan berat itu. Ini gimana, apakah ada metode yang kemudian sering diterapkan oleh Sinode GPM misalkan di dalam acara peribadatan Ya. untuk mengajak teman-teman yang kemudian kembali ke jalan yang lurus nih, gimana jalannya belok-belok. Iya, terima kasih Bung Luan. Ini pertanyaan ini luar biasa ini ya. Jadi kalau menurut pendapat saya begini, eh, pilihan hidup setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Nah, Dan pilihan hidup itu kan juga ditentukan oleh pengalaman-pengalaman dia dalam menjalani hidupnya ya. iya, Ya, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah yang berbeda-beda setiap orang. Dan karena itu ketika seseorang berhadapan dengan masalah dan pergumulan atau tantangannya sendiri, dia pasti mempunyai sikap yang berbeda gitu yes, kan. Pilihan-pilihan kenapa saya harus mengambil jalan ini atau jalan itu. Itu pilihan-pilihan yang tidak bisa diintervensi benar, ya. Nah, tetapi dalam kaitan dengan kebersamaan kita sebagai umat beragama dalam lingkungan Kristiani terutama di GPM, kami selalu mengajak terutama untuk teman-teman pemuda untuk melihat bahwa sebenarnya Tuhan memberikan potensi yang luar biasa di dalam diri setiap pemuda oke, gitu. luar biasa. Jadi yang pertama, potensi yang pertama-tama sekali itu adalah umur, ya kan? Mm-mm, Umur kita masih muda, tapi ketika kita sudah melihat bahwa di umur yang semuda ini, saya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi banyak orang. semua orang, Iya, saya rasa di hampir semua agama juga akan mengatakan bahwa itulah panggilan Tuhan, benar, gitu kan? Panggilan Tuhan itu kan dia lebih terarah apakah kita memaknai pekerjaan kita, profesi kita, agama kita, itu sebagai bagian dari cara kita mensyukuri ya yes. kan berkah-berkah Berkat dari Tuhan, Tuhan ya kepada kita. Ya berkah itu kan banyak ya. ya, Kesehatan benar. sejauh ini misalnya 2 tahun kita sehat gitu. Wah, Sehat-sehat, itu kan luar nggak sakit gitu biasa. kan, luar Puji biasa. Tuhan sekali itu kan. Itu satu berkah yang luar biasa Benar. karena saudara saya, teman saya, kolega saya tiba-tiba kolaps Ya, itu. masuk rumah sakit, terindikasi COVID gitu Benar. kan. Tapi puji Tuhan, misalnya kita Masih sehat, sehat. masih sehat. Ya kalaupun mungkin flu-flu sedikit gitu, tapi kita memaknainya sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik gitu Mm-mm. dalam hidup kita. Jadi saya rasa hal-hal yang baik itu tidak selalu harus melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat keagamaan secara Benar. formal bagi saya ya. Ya. Hal-hal yang baik itu ya adalah dengan kita melakukan pekerjaan dengan jujur, tulus, bertanggung jawab, Mm-mm. apapun tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita, bagi saya itu respons kita terhadap kebaikan Tuhan. Benar sekali. Itu. Saya rasa itu. Itu luar biasa. Jadi dari tadi editor kita mendengarkan dengan seksama nih. Selama beberapa bulan saya di sini, kayaknya beliau belum pernah mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini. Jadi intinya dari Sinode GPM pun mengingatkan bahwa eh, kematian itu sebenarnya pengingat terbaik dari Tuhan ya, Betul, pendeta ya. betul, Bung. Benar sekali, Bang Iya. Edi. Tolong didengar. Jadi saya tuh biasa posting status tentang kematian nih, Waduh, Pak Pendeta kan, ngeri sekali itu, untuk Bung. mengingatkan teman-teman baik itu Muslim maupun Kristiani kan, semua agama. Tapi banyak yang protes nih. Saya dibilang duta kematian jadinya. Ini statusnya ngeri sekali nih ya, Bung ya. Oke, jadi memang dari Sinode GPM terus mengajak umat para jemaat untuk tetap hadir, tetap
melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan segala macam keluar biasaannya. Ya. Apalagi di tengah pandemi mau Natal nih, saya jadi bingung nih, saya mau bahas apa lagi gitu. Oke, jadi kita lihat dulu bagaimana sih, apakah ada imbauan khusus nih dari Sinode GPM untuk para jemaat umat Kristiani secara khusus dan secara meluas umat beragama di Maluku. Kita tahu sendiri bagaimana daerah kita ini, bagaimana situasi eh, keberagaman agama di daerah kita, bagaimana GPM kemudian melihat hal itu. Ya. Eh, Dalam lingkungan pelayanan GPM, Natal kali ini kita disoroti oleh makna merayakan Natal dengan rendah hati dan Mm-mm. setia. Saya kemudian menerjemahkan tema besar tersebut dengan kesederhanaan hidup. Ini memang sesuatu yang sulit, Bung Ridwan, Iya, ya. benar. Jadi ya di tengah-tengah gempuran globalisasi, konsumerisme, ya kita digempur oleh keinginan-keinginan, tendensi-tendensi untuk berbelanja Iya. bukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tapi karena kita mau saja. Mm-mm. Nah, ini kan sesuatu yang sulit ya. Mm. Jadi pengendalian diri itu sesuatu yang sulit. Tetapi masa pandemi itu kan kemarin sebenarnya ini kalau istilah pakai lagunya Ebit GAD gitu Iya. ya. Tuhan kan mengingatkan kita gitu Iya, ya bahwa hidup kita itu ada benar. batas-batasnya gitu. Dan karena itu kita mensyukuri perjalanan hidup kita sebab dalam keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, kita menemukan ada makna-makna ya. Makna misalnya betapa pentingnya kesehatan kita. Mm. Makna pentingnya kita menjaga kesehatan orang lain, karena itu kita pakai masker Benar. gitu ya, atau kita cuci tangan atau menjaga jarak. Mungkin terkesan klise, tetapi kalau kita memaknai di dalam pesan Natal kesederhanaan hidup dan kerendahan hati tersebut, kita akan melihat bahwa masa pandemi yang kita lewati kemarin itu sebenarnya mengingatkan kita agar supaya bisa kok kita menjalani hidup tanpa tuntutan-tuntutan untuk belanja ini, belanja Iya, itu gitu kan. bisa sebenarnya. Bisa kan? Kita benar-benar hanya eh, mencari apa yang kita butuhkan gitu, Mm. bukan apa yang kita mau. Sebab Yes. kemauan manusia itu kan nggak ada Nggak batasnya ada ya, Bung Ridwan batasnya, ya. benar sekali Mau ini, mau pendeta. itu, mau ini, Mau mau itu, mau semuanya nih. semuanya gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa eh, secara secara sosial keagamaan, saya juga harus sebagai wakil dari GPM, saya berterima kasih juga bahwa ternyata kita agama-agama yang hidup di Maluku, di Kota Ambon ini berada di dalam satu semangat gitu ya, Ya. untuk menjaga kehidupan bersama. Nah, jadi saya rasa ini peran penting agama-agama di Maluku bahwa isu-isu kemanusiaan, isu-isu kesehatan itu adalah isu universal Mm. dan dia nggak bisa dibatasi ini isunya agama tertentu. Dan karena itulah maka dalam makna kesederhanaan hidup itu adalah mengajak semua orang, semua agama untuk melihat bagaimana kita menjaga hidup ini bersama, Benar. gitu ya, kesehatannya, interaksi sosialnya, kebudayaannya, hubungan-hubungan sehari-hari. Mm-mm. Dan saya rasa dengan cara itu agama-agama di Kota Ambon atau di Maluku membantu pemerintah Indonesia, Ya, benar iya kan, sekali. Bung? Dengan cara kalau merayakan Natal misalnya dalam konteks kekristenan atau konteks konteks Kristiani, merayakan Natal dengan kesederhanaan hidup itu sebenarnya adalah kembali mencari fitrah gitu ya, fitrah Yes. dari esensi Natal itu apa gitu. Apakah umur hura-hura gitu Mm-mm. kan? Apakah belanja ini sana Mm-mm. sini gitu kan? Ataukah ini adalah sebuah panggilan untuk mari kita lihatlah ada saudara-saudara kita yang masih Ya, menderita, benar sekali. ada yang membutuhkan kekurangan gitu kan? Panggilan kita ya untuk membantu mereka gitu. Benar. Saya rasa dua hal itu Bung Itu Ridwan yang yang bisa menjadi saya sampaikan. penting sekali itu Iya, pendeta ya. iya, Kemudian selama Desember ini menjelang Natal dari mulai awal Desember, apakah dari Sinode GPM sendiri mempunyai program-program tertentu yang sudah dijalankan dan akan dijalankan nih sepanjang bulan Desember ini, pendeta? iya, ada. Jadi setiap jemaat itu pasti mempunyai program-programnya Hmm. tergantung dari kebutuhan mereka. Jadi misalnya di Pulau Ambon ini saja ada 4 klasis ya, dan itu eh,
kebutuhan jemaat-jemaatnya kan berbeda-beda. Iya. Dan tapi ada yang kita sebut sebagai pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu artinya pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, Mm, para lansia, anak yatim piatu, kemudian orang-orang yang tidak punya anggota keluarga oke. lagi, eh, janda atau duda yang hidup sendiri. Dan karena itulah maka program-program pelayanan di masa Natal ini diarahkan untuk membantu kelompok-kelompok eh, jemaat yang Yang tadi itu ya, berkekurangan yang itu kekurangan. ya, atau yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Jadi lebih banyak ke situ, Bung Ridwan, Mm. diarahkannya. Tapi memang ada ya, selama ini ada. Ada. Sudah jalan sebenarnya, Sudah sudah jalan. dari masa-masa Adventus itu sudah jalan. Oke, kemudian di daerah-daerah nih, Ya. pendeta, selain Kota Ambon, mungkin di mana itu daerah-daerah yang masih dalam Maluku, bagaimana, apakah antusias GPM merayakan Natal juga terlihat di sana? Sangat, sangat ya. Jadi di jadi GPM ini kan wilayah pelayanannya kan dari Maluku Utara sampai Hmm, Maluku Barat Daya ya. Ada 765 jemaat dari Maluku Utara sampai dengan Maluku Barat Daya. Dan 300, 765. Iya, 765, luar iya. biasa. Jadi nah tentu saja situasi atau perayaan Natal di masing-masing jemaat ini sangat tergantung pada situasi di mana mereka berada. Iya, Ya, jadi ada yang di pulau-pulau. Ini kan ada jemaat-jemaat juga di Maluku Barat Daya, di Pulau Damer yang baru kita dengar iya, mengalami gempa. gempa bumi kemarin ya. Iya, jadi mereka berprihatin dengan situasi gempa tersebut. Jadi mereka merayakan Natal dalam keprihatinan, Hmm, tetapi tanpa kehilangan sukacita mereka luar gitu. biasa. Nah, di tempat-tempat lain juga perayaan-perayaan Natal dan Minggu-Minggu Adventus itu dilakukan, ya, dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi jemaat-jemaat mereka. Kemudian melihat yang tadi sempat disinggung oleh pendeta, teman-teman yang sempat mengalami gempa bumi kemarin, kemudian Benar, saat ini kan mereka masih di tenda-tenda pengungsian betul. nih. Ya, Bagaimana sih menurut pendeta kemudian mereka akan merayakan Natal, hari yang sebenarnya harus berkumpul bersama keluarga, ya, di tengah kehangatan dalam rumah, kemudian saudara-saudara kita di sana ini merayakan Natal dalam tenda pengungsian nih, pendeta. iya. Ya memang sangat memprihatinkan ya, Mm-mm. Bung Ridwan ya, tapi bencana ini kan tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia datang tanpa kita bisa memprediksi bencana tersebut. Kita sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di jemaat-jemaat yang mengalami bencana gempa bumi ini. Teman-teman pendeta di wilayah-wilayah tersebut mengirim banyak gambar, ya, Iya. foto-foto. Teman saya pendeta di sana, junior saya, adik saya, dia kebetulan pintar mendongeng, ya, Oke. pendeta Eklin de Vretes. Saya harus menyebut namanya karena Yes, luar biasa. jadi dia melakukan apa mental recovery dengan cara mendongeng kepada anak-anak. Anak-anak ya, Ya, mereka stres ya, khususkan. mereka stres. Pastinya, Ya, pasti pun. karena dalam situasi di mana seharusnya mereka senang, Yes. bersuka cita menjelang Natal ini, tapi berhadapan dengan bencana ini mereka stres. Dan karena itu uh, rekan pendeta Eklin de Vretes menghibur mereka dengan Hmm, bonekanya itu ya, dengan dongengnya benar itu. sekali. Tapi juga dari beberapa klasis jemaat-jemaat yang kemudian segera bergerak untuk memberikan bantuan Hmm, tenda atau bantuan makanan. Ya, saya dengar teman-teman di klasis Pulau Ambon juga mengirimkan bantuan hmm, kepada jemaat-jemaat di sana. Jadi hmm. saya rasa dalam situasi seperti itu, Bung Ridwan, maka kita menemukan makna Natal dalam kesederhanaan hidup. Itulah yang seperti tema kita hari ini ya, Benar, pendeta ya. benar, Mereka, teman-teman di sana justru lebih merasakan nih. benar, Bung. Nah, kita pun juga kan merasa bahwa untuk apa kita berfoya-foya sementara Yes. saudara-saudara kita Sedang sedang bencana sedang dalam. menghadapi bencana. Jadi kita diingatkan terus Hmm, seperti itu, Bung. luar Ya, biasa. Jadi kita patut berterima kasih juga untuk para pendeta jemaat yang ada di sana. Eklin, pendeta Eklin yang terus memberikan sumbangsih bagi masyarakat dengan menguatkan mental-mental anak-anak yang iya, sedang terkena bencana ya. iya. Terakhir nih, pendeta Steve, apakah makna Natal dalam kesederhanaan hidup ini sudah benar-benar tersampaikan kepada para jemaat Sinode GPM? Iya. Kalau secara secara formal pesan-pesan penggembalaannya kita Hmm, sebut sebagai pesan-pesan penggembalaan menjelang Natal dan Tahun Baru itu tentu saja sudah sampai di jemaat-jemaat. Tetapi sekali lagi
situasi personal setiap orang maupun komunal dalam jemaat-jemaat itu kan berbeda-beda ya, Bung Ridwan Oke. ya. Jadi akseptabilitas penerimaan pesan-pesan tersebut juga sangat tergantung kepada interest seseorang. Ya, kalau interestnya dia melihat bahwa dia ingin Natal ini menjadi bermakna bukan bagi dirinya sendiri, sudah pasti dia akan memikirkan orang lain. Benar. Tapi kalau dia cuma merasa bahwa ya lulu gue gitu Iya kan itu. kata orang Kata orang Jakarta. kata orang Jakarta. Ya, tentu saja interestnya lebih kepada dirinya sendiri. Nah, sementara Natal itu sendiri kan mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Oke. Kita hidup bersama dengan Bersama-sama. orang lain, gitu ya. Sehingga keberadaan kita ya adalah keberadaan bersama-sama dengan orang lain. Seperti itu, Bung Berarti Ridwan. memang kita patut syukuri bahwa kesederhanaan hidup di tengah Natal ini benar-benar sudah tersampaikan kepada para jemaat. Semoga bisa diterapkan. Kemudian seperti yang tadi pendeta bilang, kita harus melihat nih untuk memaknai Natal dalam kesederhanaan hidup ini, kita harus lihat dulu saudara-saudara yang kemudian sedang Ya, terkena bencana dan di sini diterapkan dengan baik ya. Oke Tribuners, kita sudah berapa menit nih, kameramen? Oke, kurang lebih setengah jam lebih. Paling terakhir nih dari Pendeta Steve, ya, mungkin ada closing statement dari Pendeta untuk para jemaat khususnya, mungkin ada hal apa yang perlu disampaikan, kemudian secara umum umat beragama di Kota Ambon. ya. Baik, Eh, saya Steve Haspers, Pendeta Gereja Protestan Maluku, ingin menyampaikan kepada seluruh warga jemaat Gereja Protestan Maluku di mana saja berada di wilayah Kepulauan Maluku ini untuk kita benar-benar menghayati, memaknai tema Natal tahun 2021 ini, merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Satu tema yang besar, satu tema yang gampang dibicarakan tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Tetapi dengan mencanangkan tema ini, GPM ingin terus-menerus mengingatkan kita untuk hidup di dalam pilihan untuk rendah hati dan setia agar supaya keberadaan kita bermakna bagi orang lain. Yang kedua, bagi teman-teman dari agama-agama yang lain, kami sangat berterima kasih bahwa kebersamaan kita selama menjalani krisis pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun menandakan bahwa hubungan persaudaraan, solidaritas kita antar agama-agama di Maluku, terutama di Kota Ambon ini, telah diuji oleh pandemi COVID. Dan karena itu panggilan kita bersama adalah panggilan untuk memanusiakan manusia dan menjadikan panggilan kita bermakna bagi semua orang. Saya rasa itu saja. Luar Bung biasa Ridwan. nih pesan moral dari seorang Steve Haspers. Haspers sebutnya ini ya. Iya. Saya tadi nyebutnya Gasper. Oke Tribuners, kurang lebih sudah 30 menit lebih saya Ridwan Tuasamu bersama Pak Pendeta berbicara soal bagaimana umat Kristiani menjalankan Natal 2021 ini dengan penuh kesederhanaan, memaknainya dengan benar-benar merasakan bagaimana tidak berfoya-foya seperti itu karena kita masih di tengah pandemi. Kemudian semoga perayaan Hari Natal 2021 ini bisa berjalan dengan lancar ya, Iya, Pendeta ya, bisa benar, Bu. berjalan tanpa sesuatu yang berarti. Kemudian untuk umat beragama di Kota Ambon Manise ini semoga selalu menjaga keakraban kita sebagai umat beragama. Tidak ada agama satupun di muka bumi ini yang mengajarkan tentang hal-hal yang buruk. Jadi itu pesan dari saya. Kameramen ketawa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita Tribuners. Mungkin saya tidak tahu akan berjumpa lagi atau tidak di program acara ini. Oke, Amato. Amato, selamat Natal, tahun baru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.